Minggu pertama tinggal di Pulau Seribu. Jadi hari ini tuh aku baru aja pindah dari Jakarta untuk tinggal di pulau. Pulau yang aku tempati ini sangat padat penduduk. Ada sekitar 5.000 jiwa. Dan uniknya di sini tuh jalan-jalan dikasih nama ikan. Contohnya ini, Jalan Ikan Baronang. Sekarang aku menuju dermaga untuk cari kapal buat nyebrang ke pulau yang ada di sebelah sana tuh. Nah, ini aku udah nemu kapalnya dan harga buat nyebrang itu mulai dari 5.000. Tapi ada juga sih aku lihat yang bayar di bawah 5.000. Karena aku menghargai, jadi aku bayar harga normal. Nah, ini aku udah sampai di pulaunya. Di dermaga ini tuh aku pernah dapat tuna. Percaya nggak percaya sih, tapi ada buktinya. Dan kali ini aku nggak mancing di dermaga karena aku mau cari spot baru. Siapa tahu di spot baru itu ada ikan GT-nya. Karena udah 2 tahun ini aku nggak pernah ngerasain tarikan ikan GT. Tahu sendiri kan, tarikan ikan GT itu ya kayak mantan, ngangenin, haha. Oke, langsung aja aku prepare tackle yang satu-satunya aku punya. Dari joran, reel, senar, dan leader itu Relix Nusantara. Dan saat menuju spot itu aku lihat ada kapal terbengkalai. Kira-kira ini kapal kenapa ya? Kondisi air waktu menuju spot itu surut, jadi rada aman sih. Nah, ini aku udah mulai hampir sampai di tebing. Di sini tuh harus hati-hati karena biasanya banyak bulu babi dan karangnya itu rapuh. Hari ini tuh aku mancing cuma 30 menit dan boncos sih. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke hari besoknya. Masih di spot yang sama, aku dapat sambaran yang tidak begitu kencang. Tapi setelah dibetot itu terasa berat. Tadinya aku pikir sampah, makanya awal strike itu tidak kerekam. Setelah dirasa-rasa, dia melawan. Jadi aku yakin kalau ini tuh ikan. Aku tarik pelan-pelan agar tidak terkena karang. Dengan kesabaran tingkat dewa, akhirnya makhluk ini naik juga. Setelah dilihat-lihat, ubur-ubur ikan lele. Ternyata sotong le. Jujur aja selama ini aku mancing targetnya selalu ikan, nggak pernah dapat cumi ataupun sotong. Jadi aku agak takut megangnya, antara takut disemprot atau takut digigit. Anjir. Setelah kena semprot 2 kali, akhirnya aku memberanikan diri untuk memegang sotongnya. Ternyata sebesar itu ya, sampai-sampai pakai 2 tangan pun masih belum kegenggam. Buat kalian yang belum pernah memegang cumi ataupun sotong, sebaiknya hati-hati karena ia memiliki paruh yang cukup tajam. Salah-salah pegang, tangan kalian bisa sobek. Ini namanya sotong kata, berbeda dengan cumi. Sotong kata punya cangkang internal, kalau cumi itu nggak punya cangkang internal. Kebetulan aku lagi bawa timbangan digital. Karena penasaran dengan bobotnya, mari kita timbang. Kira-kira berapa ya? Giler, sekilo nggak tuh? Ya. Bukan. Keesokan harinya aku mencoba eksplor spot yang lebih jauh dan lebih berbahaya. Karena waktu menuju ke spot itu airnya masih pasang, ditambah banyak hitam-hitam begini. Kalau kalian nggak tahu, ini namanya bulu babi. Tapi walaupun namanya bulu babi, aslinya itu duri. Dan jangan coba-coba untuk diinjak, soalnya aku pernah kena sekali dan itu rasanya nikmatnya. Oke lah, setelah kita merayap dan meraba-raba spot, akhirnya aku sampai di pemecah ombak. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja aku lempar umpanku sejauh mungkin dan kuturunkan sedalam mungkin. Karena semakin dalam lautan semakin besar ikannya, katanya sih begitu. Namun kenyataannya yang makan itu benih kerapu cuy. Udah gitu mocel lagi. Aduh. Tidak terasa hari sudah mulai siang, cuaca mulai cerah dan angin juga hilang. Tapi aku masih yakin untuk melempar sampai aku dapat sambaran yang satu ini. Dan ternyata yang nyambar ukurannya ya kurang lebih sama dengan umpannya. Karena ukurannya yang kecil jadi aku rilis aja. Terus aku lanjut lagi. Kupikir bakal strike ikan besar, ternyata nyangkut. Dan setelah aku paksa, ternyata nyangkut di tumbuhan laut. Ini tuh anggur laut ya. Anggur laut itu bisa dimakan. Dan kebetulan karena aku lagi lapar, ya udah aku cemilin aja langsung. Lalu aku lanjut melempar umpan sejauh mungkin.
Kalau melempar umpan sih ratusan kali pun aku ladenin. Tapi kalau nunggu umpan turun ke dasar itu sumpah lama banget. Tapi nggak apa-apa karena kali ini kita dapat sambaran yang lebih bagus daripada sebelumnya. Strike bro. Kesini dia. Wah putus nih. Aduh ke pinggir dia. Susah banget bro spotnya. Itu dia kue rambe. Akhirnya seekor kue rambe dengan size table berhasil mendarat. Nama internasionalnya itu African Pompano, berbeda dengan Diamond Trevally karena memang mereka beda spesies walaupun masih satu keluarga. Di sini aku langsung membersihkan ikannya biar nanti sampai di rumah bisa langsung dieksekusi. Dan juga aku suka memeriksa isi perut ikan yang aku dapat biar tahu apa yang mereka makan sebelumnya. Tapi ini setelah ku cek kok perutnya kosong ya. Jangan-jangan dia lagi puasa. Besoknya aku masih mancing di spot yang sama dan di pagi yang mendung ini aku udah dapat strike 2 kali, yaitu ikan tokek lalu tokek lagi. Walaupun ukurannya kecil tapi tidak masalah karena itu tandanya ikan lagi aktif-aktifnya. Dan benar ternyata setelah itu aku dapat sambaran yang bikin aku terkejut. Strike bro. Strike. Wih. Awalnya aku kira itu ikan kecil, tapi setelah dia lari kok nggak ada berhentinya ya. Tangan dan kakiku gemeteran karena udah lama banget nggak dengar suara reel menjerit. Juga aku penasaran kira-kira ikan apa yang nariknya seperti itu. Mungkin kalian ada yang tahu, coba komen deh di kolom komentar. Strike dong. Aku cuma bisa bengong dan bingung mikirin gimana caranya bisa naikin ikan di sini. Mau dikendorin raknya putus, kencengin juga putus. Lalu akhirnya aku mutusin buat pulang aja dan lanjutin besok di spot yang lain. Besoknya aku balik lagi di spot dimana aku dapat sotong karena kayaknya di sini lebih aman sih. Strike.
50 meter lagi. Jangan masuk karang. Berat cuy. Aduh, dekat karang pula. Lepas. Kena karang bro. Si jauh. Susah banget sumpah. Tuh dia, gede cuy. African Pompano. Mules coy. Mules, sabar. Agak mules. Itu ikan itu. Akhirnya kue rambe babon berhasil mendarat. Karena aku udah lama gak strike babon, pas ngeliat ikannya tuh perutku sampai kram dan mules. Penasaran dengan beratnya, langsung aja aku timbang dan beratnya itu 1,8 kilo. Lalu aku lanjut bersihin ikannya dan ku cek isi perutnya itu. Nggak nyangka banget ada cumi yang masih segar. Jadi ikan ini baru aja habis berburu. Kemudian dia lihat umpanku dan langsung menyambar. Ternyata rakus juga ya ikannya. Oke, sekian dulu perjalanan minggu ini. Jangan lupa like dan komen jika kalian terhibur, dan subscribe untuk episode berikutnya. Ciao, adios.